Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Diasa Fitri dari Prodi Informatika dengan NIM 2302020086, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 2 mengenai hierarki memori. Konsep memori utama. Apa sih memori utama itu? Memori utama adalah ruang kerja internal komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan. Memori utama juga dikenal sebagai memori primer atau RAM, Random Access Memory. Memori utama memiliki fungsi penting dalam proses pengoperasian data dan performa komputer. Memori utama bersifat volatil, artinya memerlukan daya untuk menyimpan informasi. Saat komputer dimatikan, data dalam memori utama akan hilang. Karakteristik dari memori utama yaitu menyimpan data yang sedang dieksekusi oleh CPU atau Central Processing Unit, menyimpan instruksi atau kode yang diperlukan untuk pemrosesan, menyimpan hasil dari instruksi yang diproses, memberikan akses cepat ke data yang dibutuhkan CPU, bersifat vital karena salah satu penentu performa komputer. Lanjut yang kedua yaitu cache memory. Cache memory adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang digunakan oleh prosesor untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses atau digunakan. Cache memory berfungsi sebagai perantara antara prosesor dan memori utama atau RAM, sehingga mempercepat kinerja sistem dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari memori utama. Fungsi cache memory itu sendiri mengurangi latensi, yaitu mengurangi waktu akses data dan menyediakan data yang sering digunakan lebih dekat ke prosesor, meningkatkan kinerja, yaitu mempercepat eksekusi instruksi dan mengurangi beban pada memori utama, efisiensi energi, yaitu mengurangi konsumsi daya karena akses ke cache lebih hemat energi dibandingkan akses ke RAM. Dengan kata lain, cache memory bertindak sebagai penyimpanan sementara yang sangat cepat untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer. Baiklah, yang selanjutnya yaitu register. Register adalah komponen penyimpanan kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di dalam proses atau CPU. Register digunakan untuk menyimpan data, instruksi, atau alamat sementara yang sedang diproses atau dibutuhkan oleh CPU selama menjalankan suatu program. Fungsi register itu sendiri, yang pertama yaitu menyimpan data. Register menyimpan data sementara yang sedang digunakan dalam operasi aritmatika atau logika. Yang kedua, menyimpan instruksi, yaitu register menyimpan instruksi yang sedang atau akan dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, menyimpan alamat memori, yaitu beberapa register digunakan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Dan yang terakhir yaitu mengelola alur eksekusi. Register membantu CPU menentukan langkah berikutnya dalam pemrosesan data. Selanjutnya yaitu perhitungan waktu akses rata-rata atau Average Memory Access Time, yang disingkat dengan AMAT, adalah metrik yang digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk mengakses data dari memori dalam sistem komputer, khususnya ketika data tidak langsung tersedia di cache dan harus diambil dari memori utama. Selanjutnya yaitu simulasi cache hit dan cache miss. Cache hit dan cache miss adalah dua konsep penting dalam pengelolaan cache memory yang berhubungan dengan kecepatan akses data dalam sistem komputer. Cache hit terjadi ketika data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam cache memory. Ini berarti data yang dicari sudah disalin dari memori utama atau storage ke dalam cache, dan CPU bisa mengaksesnya dengan cepat tanpa harus mengambil data lagi dari memori utama. Waktu akses dari cache sendiri lebih cepat karena data sudah ada di cache. Waktu akses biasanya dalam kisaran beberapa nanodetik atau ns,
tergantung pada kecepatan cache. Efek dari cache hit yaitu mempercepat akses ke data yang sering digunakan dan mengurangi latensi keseluruhan sistem. Cache miss terjadi ketika data yang dibutuhkan tidak ada dalam cache memori. Dalam hal ini, CPU harus mengambil data dari memori utama atau level cache yang lebih rendah, yang memakan lebih banyak waktu. Waktu akses dari cache miss lebih lambat karena data harus diambil dari memori utama atau penyimpanan lainnya. Waktu akses untuk miss biasanya lebih lama, seringkali dalam kisaran puluhan hingga ratusan nanodetik atau ns, tergantung pada kedalaman cache dan kecepatan memori utama. Efek dari cache miss memperlambat eksekusi program karena memerlukan lebih banyak waktu untuk mengambil data dari lokasi yang lebih lambat. Kesimpulan, cache hit adalah akses data yang cepat dan efisiensi karena data sudah tersedia di cache. Cache miss menyebabkan waktu akses lebih lambat karena memerlukan akses ke memori utama. Baiklah, kita simulasikan waktu akses memori dengan menggunakan Python dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama yaitu dev hitung amat hit rate waktu cache waktu RAM. Hit rate dikali waktu cache ditambah 1 dikurang hit rate dikali waktu RAM. Nilai contoh, hit rate 0,8, waktu cache 5, waktu RAM 100. Simulasi dengan berbagai skenario cache hit rate for hit rate in 0,5, 0,7, 0,9. Dengan hasil waktu akses rata-rata 23,9999 siklus clock, hit rate 50%, waktu akses atau amat rata-rata 52,5 siklus clock, hit rate 70%, waktu akses rata-rata 33,5 siklus clock, hit rate 90%, waktu akses atau amat rata-rata 14,499 siklus clock. Jadi, kesimpulannya, dengan meningkatkan cache hit rate, kita bisa mempercepat proses data dan menurunkan waktu akses tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.